video kali ini yaitu kita akan membahas mengenai investasi titip dana yang sedang marak-maraknya, apalagi di dunia kripto, telegram, dan juga sebagainya yang biasanya kita temui di sosial media kita. Investasi tanah modal atau titip dana ini biasanya kita temui di dalam berbagai sosial media. Salah satunya yang paling banyak kita temui yaitu di Telegram, Facebook, dan juga Instagram. Pernahkah kalian mendapatkan di Telegram kalian itu mendapatkan invite dari orang-orang tertentu mengenai grup-grup untuk melakukan investasi tanah modal atau titip dana? Nah, itu adalah salah satu contoh dalam modus penitipan dana. Nah, kemudian apa itu sebenarnya titip dana? Nah, titip dana itu adalah orang atau pihak yang menggalang sebuah dana dari berbagai pihak. Nah, jadi orang tersebut akan menarik dana kita dari berbagai customernya dan dalam tanda kutip katanya itu nanti akan ditradingkan atau diolah supaya bisa menghasilkan profit yang besar. Sehingga tidak heran bahwa biasanya modal titip dana ini itu mereka menjanjikan sebuah return itu yang lumayan tinggi. Misalnya dalam waktu 1 hari itu menghasilkan return sebesar 100% dari modal kita. Kemudian dalam 1 hari menghasilkan return sebesar 20% sekian. Nah, hal-hal itu merupakan adalah janji manis yang dijanjikan oleh mereka, yaitu pihak yang memang indikasinya itu mau melakukan penipuan terhadap titip dana. Beberapa kasusnya adalah seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah orang-orang yang pernah melakukan titip dana dan akhirnya mereka tertipu. Nah, biasanya titip dana ini jika mengalami loss atau mereka mentradingkan uang kita dan mengalami loss, itu pihak mereka tidak mau ikut campur dan juga tidak mau menggantikan rugi terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, dari sini sebenarnya itu sudah sangat terlihat jelas keanehannya. Mengapa? Yaitu, itu adalah salah satu indikasi mengenai penipuan di mana kita setelah memasukkan uang kita kepada mereka, itu biasanya semua akun sosial media kita, Telegram kita, di mana kita melakukan transaksi itu langsung akan diblok oleh mereka. Diblok oleh penipu tersebut dan juga uangnya yang jelas akan hilang dan kita nggak akan bisa mendapatkan return apa-apa. Nah, ditemui juga dalam berbagai kasus, itu kadang mereka itu menjanjikan akan memberikan dan juga mentransfer uang hasil investasinya. Namun, kita sebagai para investor yang mau memasukkan dana kita ke mereka, itu harus membayar administrasi tambahan untuk uang kita bisa dicairkan kepada kita. Selain dari modus-modus tersebut yang sudah kita bahas baru saja, itu juga ada modus titip dana ketika investor itu menggunakan uang atau modal yang minim atau kecil. Maka uang tersebut diberikan oleh pelaksana titip dana yang artinya adalah kita. Namun ketika investor ingin melakukan titip dana untuk kedua kalinya, penipu itu meminta uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Kemungkinan bisa 2-3 kali lipat dari modal kita yang pertama, dan ketika investor menggunakan uang yang lebih besar tersebut, akhirnya uang tersebut dibawa kabur. Jadi uang kecil yang di awal itu hanya digunakan sebagai pancingan agar investor itu percaya untuk memberikan uang yang lebih besar untuk investasi selanjutnya. Jadi ini adalah salah satu trik dari para penipu investasi titip dana. Dia benar-benar memberikan return di modal kita yang pertama karena modal kita juga kecil. Jadi dia juga memberikan return, tetapi seiring dengan kita percaya, oh ini orangnya beneran membayar, kita mau berani untuk memasukkan modal yang lebih besar, maka disitulah mereka beraksi untuk menipu kita semua. Nah, ini adalah kasus lagi dari investasi tanah modal yang lebih jauh dari yang sebelumnya kita bahas. Nah, di sini itu biasanya titip dana ini juga menggunakan nama-nama besar atau orang terkenal untuk menjalankan modus penipuannya. Nah, sebagai salah satu contohnya, ia menggunakan modus titip dana ini mengatasnamakan Bareksa dan juga Indodax bahkan. Yang lebih jahatnya lagi terkadang, titip dana ini tidak hanya berjalan di Telegram saja,
Tetapi juga banyak yang sudah memiliki modal untuk membayar seorang influencer atau seorang selebgram. Nah, tujuannya untuk apa mereka membayar selebgram atau influencer? Yaitu agar kita bisa mempercayai bahwa biasanya apa yang dikatakan oleh influencer atau selebgram itu adalah akan pasti lebih dapat dipercaya oleh orang-orang luar seperti kita-kita ini, di mana akun selebgram tersebut nantinya akan merekomendasikan orang untuk berinvestasi di titip dana tersebut. Jadi lebih baik kalian untuk berhati-hati terhadap akun-akun seperti ini. Ini adalah akun-akun resmi, bahkan disalahgunakan oleh mereka menjadi investasi titip dana. Apalagi Indodax dan juga sebagainya, itu banyak banget akun Telegram bodong yang mengatasnamakan investasi titip dana, CS, dan juga sebagainya. Jadi berdasarkan video ini, apakah semua titip dana tersebut termasuk penipuan? Nah, sebenarnya itu tidak semua titip dana termasuk dalam penipuan. Kita menjelaskan yang tadi itu adalah berbagai kasus modus dalam penipuan investasi titip dana. Nah, jadi kalau sekarang kita berbicara mengenai titip dana, kita udah tahu bahwa nantinya akan ada uang kita yang diberikan ke pihak lain untuk dikelola. Salah satu hal terpenting sekarang yaitu adalah melihat kredibilitas pihak pengelola tersebut. Di Indonesia sendiri sudah ada suatu lembaga yang bertugas mengawasi kegiatan perputaran uang yang dipegang oleh suatu pihak yang tugasnya menghimpun dana masyarakat. Seperti di gambar, yaitu suatu lembaganya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau biasanya kita sebutnya itu dengan OJK. Dan sebelumnya juga kita melansir foto ini dari detik.com. Lalu apa contohnya investasi yang aman dan diawasi oleh OJK? Salah satunya adalah praktik reksadana dan juga peer-to-peer lending atau biasanya kita sebutnya dengan P2P. Dua kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa dibilang kita itu menitipkan uang kita ke suatu pihak, tetapi pihak tersebut adalah pihak yang sudah terdaftar di OJK, sehingga keamanannya itu lebih terjamin dan juga lebih tinggi. Jadi di sini tugas kita adalah sungguh-sungguh memperhatikan kredibilitas pihak yang mengelola dana kita. Pastikan pihak tersebut itu sudah berbentuk perusahaan dan juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tetapi bukan berarti kalau sudah bisa diawasi oleh OJK, terdaftar di OJK, kita bisa langsung seenaknya masukin uang tanpa memikirkan. Kita juga tetap harus berhati-hati karena ada saja penipu yang justru malah pura-pura dan mengatasnamakan perusahaan tersebut agar orang itu percaya untuk menyerahkan dana ke penipu tersebut. Karena kita juga tahu bahwa penipu itu akalnya banyak. Bahkan keuangan, bahkan pihak-pihak penting, pihak-pihak yang resmi itu bisa disalahgunakan oleh mereka untuk menipu kita. Mereka menggunakan bermacam-macam celah untuk membuat para investornya itu percaya kepada apa yang mereka katakan. Jadi kesimpulannya dari video ini mengenai investasi titip dana, yaitu yang pertama kalian harus lebih berhati-hati lagi terhadap memikirkan lagi ulang terhadap resiko-resiko dari investasi titip dana. Jangan mudah percaya dengan investasi titip dana yang kalian temui di sosial media seperti Facebook, Telegram, karena banyak sekali rata-rata investasi tersebut adalah investasi bodong yang menipu uang kita yang justru bisa membuat kita malah mengalami kerugian yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan yang kedua yaitu kalau bisa kalian kalau mau melakukan investasi titip dana, saran dari kami yaitu jangan melakukan investasi kepada orang-orang yang kalian nggak tahu legalitasnya bagaimana, kredibilitasnya gimana, lalu background dari perusahaannya itu seperti apa, apalagi yang kalian temui di Telegram karena itu benar-benar yang dikelola oleh orang-orangnya sendiri. Dan juga kalian jangan mudah tertipu dengan testimoni-testimoni yang diberikan di grup mereka. Karena biasanya testimoni itu dibentuk atau dibuat oleh orang-orangnya mereka sendiri yang seolah-olah mereka itu adalah investor, padahal itu adalah tim mereka untuk menipu kita semua. Dan yang terakhir yaitu alangkah lebih baiknya kalian jika mau melakukan investasi titip dana, kalian bisa menggunakan metode atau cara yang lain seperti bermain reksadana, kalian bisa melakukan menabung, memain peer-to-peer atau sebagainya yang kalian sudah tahu bahwa resikonya kecil dan itu adalah jelas terbukti aman.
Dan juga yang terakhir saya ingatkan juga bagi kalian semua tetap berhati-hati karena segala resiko penipuan itu masih mungkin terjadi di kehidupan kalian semua, apalagi terutama mengenai uang. Karena uang ini adalah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak orang jahat di dunia ini. Nah, jadi sekian dulu pembahasan video kita mengenai investasi titip dana, sehingga kalian kalau mau melakukan investasi titip dana bisa melakukan pemikiran 2 kali lagi dan juga kalian bisa terhindar dari hal-hal buruk.